Masih cari rumah yang affordable di daerah pusatnya Gading Serpong. Ini aku ada satu project yang masih hot banget. Lokasinya ini persis di sebelah Vivere Hotel. Sebelumnya aku udah pernah mereview yang ukuran yang lebar 9. Hari ini aku mau nge-review yang ukurannya lebar 7. Bagi teman-teman yang belum ngelihat atau belum nge-review untuk yang ukuran lebar 9 bisa cek di link di atas. Nah, ukuran yang lebar 7 ini, ya aku nggak usah lama-lama, pokoknya yang untuk cluster ini dia punya clubhouse yang cukup menarik karena didesainnya itu seperti di Movenpick Bali. Kemudian selain juga posisi perumahannya yang strategis banget di Gading Serpong, dekat banget ke jalan raya dan semua fasilitas juga udah ada. Lebar jalannya ini jalan rayanya sangat lebar, itu sampai 16 meter nih teman-teman. Nah, untuk yang ukuran lebar 7 ini ya ada yang 7 kali 17 sama 7 kali 16. Untuk share unitnya ini 7 kali 17. Sama juga konsepnya ini konsep Finlandia dan sudah dapat kanopi juga ya, dan banyak sentuhan kayunya juga teman-teman di sini dengan wood panel. Nah, carportnya sendiri untuk yang ukuran lebar 7 ini bisa muat, sama juga bisa muat 2 mobil. Dan pastinya kalau misalkan parkir di depan rumah, misalkan ada tamu, itu nggak bakal ngeganggu tetangga di depannya, karena untuk akses lebar jalannya sendiri itu sangat lebar nih teman-teman. Untuk pintu masuknya, ya udah aku berdiri di depan, ini pintu utamanya, dan sebenarnya bisa ada area servis pintu di sampingnya, tapi itu memang tidak kelihatan dari depan. Nah, kita langsung lihat aja ke dalam rumah untuk yang lebar 7. Oke, kita udah di dalam rumah yang ukuran lebar 7. Kita lihat dulu untuk pintunya, ini sama juga, pintunya setinggi 3 meter. Sesuai dengan ketinggian floor to ceilingnya itu 3 meter juga. Sudah menggunakan smart engineering door, kemudian sudah dapat smart door lock juga. Nah, di lantai 1 ini ya, kita lihat ke sebelah kiri, ini ada satu ruangan, yaitu ini bisa dijadikan kamar tidur nih biasanya. Walaupun memang ukurannya tidak seluas atau selebar yang lebar 9, tapi ini masih cukup banget kalau misalkan cuma buat untuk menerima tamu pastinya. Nah, di sebelah kamar ini ada satu kamar mandi, atau sepertinya ini powder room, karena di sini itu diumpetin nih teman-teman ya, pakai kamuflase door. Semuanya itu sanitarinya masih sama juga dengan kohler, semuanya sudah lengkap ya. Ini kamar mandi pastinya, dan punya dikasih finishing lantai itu dari homogeneous style yang warna abu-abu. Jadi kesannya itu sangat simple banget ya teman-teman. Di sebelah sini langsung ada, kita lihat dulu untuk area focal point-nya. Ini akses tangganya di sebelah sini. Kemudian tadi lupa ya, di sebelah tangga itu ada service areanya. Cuma memang nggak terlalu besar, jadi kita nggak terlalu highlight. Nah, untuk service areanya itu sudah dapat untuk kitchen setnya, kemudian kompor tanam, kompor cooker hood dari merek TK, dan di situ juga memang nggak dapat untuk area kamar tidurnya ya teman-teman, untuk si lebar 7 karena ruangannya udah cukup sempit dan langsung akses ke depan. Nah, balik lagi ke sini, ini tangganya sekali lagi. Kemudian kita di sini ada di area living room-nya. Area living room-nya ini focal point banget karena ini punya ketinggian ceiling, double high ceiling 6,8 meter, sama seperti yang lebar 9. Dan kita bisa melihat tangganya sampai ke atas nih. Jadi kita kalau misalkan dia turun tangga atau naik tangga itu bisa kelihatan semuanya. Ditambah lagi di belakang aku ini langsung ada bukaan jendela setinggi ceilingnya juga, setinggi 6,8 meter. Which is ini untuk bukaan jendelanya itu juga pastinya luas banget, dan ini menghadap ke backyard ya teman-teman. Jadi mau itu nanti dapatnya rumah yang hook, mau yang standar, tetap dapat bukaan jendelanya. Nah, kita coba lihat dulu untuk area backyardnya. Jadi yang di rumah contoh ini panjang tanahnya itu 17 meter nih teman-teman. Jadi sisaan tanah di belakangnya ini 2 meter panjangnya. Kalau misalkan nanti teman-teman beli yang 16 meter, tinggal dikurangin 1 meter aja ukuran panjang tanah di belakangnya. Kemudian kita cek dulu ke sebelah sini. Ini adalah area dapur bersihnya. Area dapur bersihnya juga ini nyempil nih di sebelah sini. Beda kalau yang lebar 9 kan itu langsung
lebih grand, lebih luas. Dan kalau misalnya kita belinya yang ukuran 16 panjangnya, itu cuma sampai sini nih panjang rumahnya. Jadi kalau bisa kita tambahin budget sedikit ya, yang panjang 17 gitu ya, karena pastinya walaupun tanahnya berkurang panjang 1 meter, itu sangat banyak berpengaruh untuk dari segi layoutnya. Lanjut lagi ke sebelah sini untuk area dining room-nya ya. Di sini bisa, kalau di sini dikasih meja bundar, tapi kalau mau persegi panjang supaya muat orang lebih banyak itu juga masih bisa banget. Nah, untuk di setiap rumah di klaster ini itu semuanya sudah dikasih CCTV, kemudian juga smart home system. Ini control panelnya ada di sebelah sini di lantai 1, jadi nanti itu bisa digunakan untuk matiin, nyalain lampu, terus kemudian juga ngecek tamu yang lagi masuk itu siapa gitu. Jadi semua keamanannya itu sangat terjaga dan bisa komunikasi langsung dengan di security. Nah, kita coba lihat ke lantai 2-nya sekarang. Nah, ini untuk area lantai 2-nya, kita cek ke sebelah sini dulu. Nah, sama juga layoutnya, jadi kita langsung ngeplong aja nih, bisa ngelihat area living room-nya melalui high ceiling ini. Di sini sudah ada satu kamar mandi, ya, digunakan untuk kamar mandi anak, ya. Jadi ini sharing semua yang di kamar mandi ini, kecuali untuk master bedroom itu punya kamar mandi sendiri. Kita lihat dulu ke sebelah sini, ini kamar tidur anak pertama di lantai 2, yang pasti kita udah dapat espresso flooringnya. Ukurannya juga masih wajar banget untuk kamar tidur anak pastinya, ya, apalagi kalau masih growing pastinya. Nah, tambahan juga yang ukuran lebar 7 itu tetap ada subtipenya, ada subtipe deluxe sama subtipe premium. Jadi kalau yang tipe deluxe kamarnya cuma ada 3, jadi ini tidak ada ruangan. Jadi teman-teman kalau mau beli yang tipe deluxe, mau tambah lagi bangunan sendiri, itu juga masih bisa banget. Tapi kalau tipe premium ini udah dapat kamar seperti ini dengan bukan jendela, ada ke belakang atau ke backyardnya. Lanjut, kita ke kamar tidur anak yang satu lagi di sebelah sini, bersebelahan pastinya. Di lantai 2 ini semuanya full dengan kamar. Nah, ini kamar tidur anak yang kedua, sama juga ukurannya juga sama ya seperti yang di sebelah. Tapi untuk bukaan jendelanya ini cukup kecil ya di sebelah sini. Ini menghadap ke depan rumah, tapi nggak langsung ke depan bangunannya ya, karena di sini ada dak-dakan dulu ya, tempat tampias air. Lanjut, kita ke area master bedroomnya nih. Nah, area master bedroomnya ini untungnya masih cukup lebar nih. Master bedroomnya memang agak semakin pendek, tapi masih muat untuk king size bed di tengahnya. Dengan akas kiri kanan ini juga masih muat, dan di sebelahnya taruh lemari lagi juga masih bisa banget. Di sebelah sini langsung ada bukaan pintu ya. Nah, bedanya balkonnya ini persamaannya itu balkonnya tetap ukurannya luasnya itu sama dengan yang lebar 9 ya. Dan sudah dapat railing dari kaca juga, jadi tetap masih bisa menikmati suasana depan rumah, suasana klasternya. Jarak dari TV ke kasur juga masih oke banget nih. Lihat dari sini, dari videonya, jadi nggak kelihatan sempit banget ya teman-teman, walaupun lebarnya jadi lebar 7 rumahnya. Lanjut ya, minusnya memang tidak ada space untuk bikin area walk-in closet ya. Jadi di sini langsung ada kamar mandinya. Nah, untuk yang lebar 7 itu tidak dapat bathtub teman-teman. Jadi cuma dapat shower, double shower dapat tetap. Kemudian kloset duduknya, lupa juga nambahin kloset duduk di setiap master bedroom itu dapat yang otomatis ya. Yang lebar 9 juga dapat. Kemudian yang sinknya ini juga di sebelah sini dengan ukuran yang lebih panjang daripada yang standar atau di kamar mandi lainnya. Nah, kita sekarang cek area terakhir yaitu lantai 3-nya. Oke, ini area terakhir, lantai 3-nya. Untuk layoutnya ini juga sama. Di sebelah sini ada dak-dakan untuk naruh toren dan juga outdoor AC ini teman-teman. Tapi kalau misalkan mau dimanfaatkan nanti jadi ruangan, tempat nanam tanaman, nursery, nah ini bisa banget dipakai di sini. Kemudian di sebelah kanan aku ini langsung ada kamar mandinya, which is itu udah lengkap semua, sanitary by Kohler, sama semua, jadi kita nggak usah lama-lama. Langsung aja kita ke sebelah sini, ini adalah area focal point selanjutnya. Ini adalah multifunction room sebenarnya nih teman-teman, cuma karena di show unit ini dikasih ide ya,
buat living room atau buat hobby room ini juga bisa banget. Dan masih dapat balkon 180 derajat ya. Jadi bisa lihat di depan rumah atau samping rumahnya. Kalau rumahnya posisi hook, samping rumahnya itu bukan view rumah tetangga, tapi langsung ngeplong ke klasternya. Jadi kalau bisa punya budget ya pilih yang rumah hook aja. Nah ini sama juga ya, tapi bedanya untuk balkonnya ini nggak nyatu nih. Kalau yang tadi kalau yang ukuran lebar 9 itu balkonnya nyatu, tapi kalau yang ini nggak terpisah. Ini yang ke depan rumah. Dan ini yang samping rumahnya nih. Jadi teman-teman bisa melihat perbedaannya dari sini. Dan ukuran balkon atas yang lantai 3-nya ini juga lebih kecil ya teman-teman. Di sini udah kelihatan banget balkonnya lebih kecil, sebelahnya langsung rumah tetangga pastinya, dan nggak bisa terlalu banyak taruh untuk tempat nongkrongnya pastinya. Nah, walaupun layoutnya mengecil teman-teman ya, tapi dari segi layout fungsionalitas ini masih oke banget. Teman-teman pasti penasaran dong harganya ini di berapa? Ikutin terus videonya sampai habis. Langsung aja teman-teman, untuk harga rumah yang ukuran lebar 7 ini masih murah banget dengan ukuran lokasi dan pastinya fasilitas. Harganya itu di 3,5 miliaran. Tapi dengan catatan unitnya ini sudah nggak banyak lagi, apalagi yang harganya 3,5 miliaran. Nanti teman-teman dapat yang harganya 3,9 ntar ngomel-ngomel. Nah makanya aku bilang langsung aja kontak aku di kolom deskripsi, langsung amankan unitnya. Dan atau bagi teman-teman yang lagi memasarkan propertinya di sekitaran Gading Serpong, bisa titip jual juga sama aku, nomornya di kolom deskripsi juga. Bagi teman-teman yang belum follow Instagram dan juga TikTok aku, segera follow karena masih banyak informasi lainnya tidak aku masukkan ke YouTube, masukinnya ke sana. Dan untuk YouTube ini jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Sampai ketemu lagi di review selanjutnya. Dadah.